Hai teman-teman, thank you udah datang ke channel ini. Hari ini saya akan menceritakan tentang Black Death atau wabah hitam, sebuah wabah yang paling menghancurkan dalam sejarah umat manusia. Black Death atau bisa disebut juga dengan pestilence atau penyakit pes, Great Bubonic Plague, The Great Plague atau The Plague, atau The Great Mortality, merupakan pandemi yang paling menghancurkan yang tercatat dalam sejarah manusia. Melanda pada pertengahan abad ke-14 dan kabarnya membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi di Eropa, atau diperkirakan 75 juta sampai 200 juta jiwa. Saking mengerikannya wabah Black Death ini, seorang penulis asal Italia bernama Giovanni Boccaccio menulis buku berjudul The Decameron. The Decameron bercerita tentang 7 pria dan 3 orang wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan mengungsi ke sebuah villa di luar kota. Buku ini menggambarkan bagaimana keadaan Eropa pada waktu itu. Masing-masing warga menghindari warga lain, seperti social distancing sekarang. Ya, tapi kan kalau sekarang udah ada handphone ya, jadi kita masih bisa saling berkomunikasi. Wabah penyakit ini sangat mengerikan, bahkan ya sampai kalau orang tua anaknya itu kena penyakit ini, mereka itu nggak mau menjenguk, bahkan seperti mereka tuh sudah tidak punya anak. Banyak mereka yang menderita penyakit tidak mendapatkan perawatan, dan hampir semua penderita wabah ini meninggal. Orang kaya rela membayar upah tinggi untuk mendapatkan perawatan, tapi nggak semua bisa dapat. Yang paling menyedihkan tuh nasib masyarakat kelas bawah dan kelas menengah. Mereka tuh cuma bisa berdiam diri di rumah, hidup dalam kemiskinan, berharap wabah ini cepat berlalu. Sayangnya, ya banyak pula yang meninggal di rumah dan baru diketahui ketika bau busuk mayatnya kecium di luar rumah. Kenapa disebut Black Death? Nama Black Death kalau ditranslate ke Indonesia adalah maut hitam. Ini diambil dari gejala khas wabah ini, di mana kulit penderita menjadi menghitam karena pendarahan subdermal. Wabah Black Death ini sebenarnya disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pestis, ditemukan oleh ahli biologi Perancis bernama Alexandre Yersin pada akhir abad ke-19. Lama banget ya, wabahnya itu abad ke-14, tapi baru ditemukan penyebabnya itu abad ke-19. Bakteri ini umumnya terdapat pada kutu yang hinggap di tikus. Bagaimana awal terjadinya Black Death? Diceritakan awalnya Black Death ini ada di Eropa, itu tuh pada Oktober tahun 1347, ketika 12 kapal dari Laut Hitam merapat di pelabuhan Sisilia, Messina, Italia. Orang-orang yang berkumpul di dermaga tuh kaget. Dia tuh pas ngeliat ke kapal tuh kayak ada kejadian mengerikan. Sebagian besar pelaut yang di atas kapal itu tewas. Yang hidup sakit parah dengan bisul-bisul hitam yang mengeluarkan darah dan nanah. Pihak berwenang Sisilia kemudian memerintahkan kapal-kapal itu untuk segera berlayar, untuk pergi dari pelabuhan. Tapi ya udah terlambat ya, wabahnya udah keburu menyebar. Dan seperti yang kita ketahui, wabah Black Death ini kemudian menginfeksi Eropa selama 5 tahun. Kenapa wabah ini bisa berkembang dengan cepat? Wabah Black Death itu berkembang cepat karena pada saat itu pengetahuan medis di Eropa masih terbatas. Tidak ada penjelasan rasional untuk wabah ini. Ditambah lagi, pada zaman itu tuh sanitasi di Eropa masih rendah. Ketika itu tidak ada yang tahu bagaimana wabah itu menular dari satu pasien ke pasien yang lain. Terus gak ada juga yang tahu gimana cara mencegah dan mengobatinya. Bahkan dokter pada saat itu mengatakan bahwa kematian seketika bisa terjadi saat roh keluar dari mata orang yang terinfeksi, menyerang orang sehat yang memandang, atau hanya lewat di sekitar orang terinfeksi tersebut. Selain itu, wabah ini dapat menular dengan cepat dalam 3 varian cara. Varian pertama yang paling umum adalah pes. Bermula dari serangga, umumnya kutu, yang kontak langsung dengan hewan pengerat yang terinfeksi, yakni tikus. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkannya kepada manusia. Meskipun beberapa orang selamat, harapan hidupnya itu cuma seminggu. Varian kedua itu pneumonia, menyerang sistem pernapasan yang disebabkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan oleh korban. Cara ini tuh jauh lebih mematikan dibandingkan dengan pes. Harapan hidupnya juga jauh lebih rendah, cuma 1-2 hari aja.
Varian ketiga adalah septicemia, menyerang sistem darah. Varian ini menyebar melalui gigitan hewan atau serangga yang terinfeksi, melalui kontak dengan manusia yang terinfeksi lainnya. Black Death sama dengan kutukan Tuhan. Karena pada zaman itu ilmu medis masih belum berkembang, masyarakat percaya bahwa Black Death adalah kutukan Tuhan, pembalasan atas dosa-dosa seperti keserakahan, pencabulan, dan sebagainya. Dengan cara pemikiran seperti ini, satu-satunya cara untuk mengatasi wabah adalah dengan pengampunan Tuhan. Banyak orang percaya, salah satu cara mendapatkan pengampunan Tuhan adalah dengan melenyapkan orang-orang pembuat onar dan orang-orang sesat. Nah, di sini tuh yang jadi sasarannya tuh orang Yahudi, pengemis, penderita kusta, sama hewan. Karena hal ini terjadi pembantaian terhadap kaum Yahudi pada tahun 1348 dan 1349. Karena kekacauan tersebut, banyak penduduk tuh melarikan diri ke Eropa Timur, di mana di situ tuh masih jarang penduduknya. Sehingga mereka lebih relatif aman dari gerombolan-gerombolan yang mengamuk di kota-kota. Selain itu juga terdapat tahayul bahwa kucing adalah kaki tangan iblis, terutama kucing hitam ya. Banyak kucing yang dibunuh yang kemudian memperburuk wabah ini. Tanpa kucing untuk bertindak sebagai pemangsa mereka, menyebabkan tidak terkendalinya populasi tikus. Orang-orang di Eropa terus membunuh kucing selama 300 tahun. Dan tetap rentan terhadap wabah ini ketika wabah ini kembali melanda Eropa pada tahun 1600-an. Bagaimana Black Death bisa dihentikan? Meskipun banyak teori, belum ada yang dapat memberikan jawaban pasti mengapa wabah ini berakhir. Teori yang populer bagaimana wabah ini berakhir adalah dengan karantina. Yang terinfeksi akan tetap tinggal di rumah mereka dan hanya pergi jika dibutuhkan. Karena pandemi ini, masyarakat jadi sadar akan kebersihan. Bersamaan juga dengan berkembangnya praktek kremasi, dikarenakan banyaknya juga orang yang meninggal. Di Inggris, keluarga yang terinfeksi rumahnya akan disegel, dan mereka akan dibiarkan sampai meninggal. Rumah-rumah ini akan ditandai dengan cat salib besar berwarna merah di pintu, serta tulisan, Lord, have mercy on us, atau yang artinya, Tuhan, kasihanilah kami. Ketika wabah ini kembali muncul di Italia, pejabat kota pelabuhan Ragusa berhasil memperlambat penyebaran dengan cara mengisolasi pelaut yang tiba. Mereka dimonitor sampai jelas bahwa mereka tidak membawa penyakit tersebut. Para pelaut ditahan di kapal selama 30 hari, atau disebut juga dengan Trentino, yang kemudian periodenya diperpanjang menjadi 40 hari, atau disebut juga dengan kuarantin. Nah, ini nih asal-usul istilah karantina yang masih kita gunakan sampai sekarang. Ada teori juga yang mengatakan bahwa epidemi ketiga wabah ini berakhir di London akibat Great Fire atau kebakaran besar di London pada tahun 1666. Dipercaya kebakaran ini memusnahkan tikus-tikus dan juga kutu-kutu penyebab pandemi ini. Tetapi hal ini kemudian dibantah oleh Museum of London. Katanya, jumlah orang yang meninggal akibat wabah ini sudah menurun sebelum kebakaran. Dan orang-orang terus meninggal bahkan setelah api padam. Lagu anak-anak Ring Around the Rosie. Banyak orang berpikir bahwa lagu anak-anak Ring Around the Rosie berhubungan dengan Black Death. Lagu gini, Ring around the Rosie, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Nah, di sini nih liriknya kita pecah ya. Ring Around the Rosie itu mengacu pada gejala awal Black Death, yaitu ruam merah besar pada ketiak, leher, dan juga selangkangan. Yang kemudian ruam ini akan berkembang menjadi bisul besar hitam. Pocket full of posies merepresentasikan tentang bunga-bunga yang dibawa oleh para dokter untuk menangkal penyakit. It was believed that holding a posy of flowers to the nose kept away the plague. Yang artinya, jika kita membawa sebuket bunga dekat dengan hidung, bisa menangkal penyakit tersebut. Hal itu terjadi karena pada masa itu, masyarakat di Eropa masih kurang pengetahuan tentang medis. Masyarakat Eropa meyakini bahwa penyakit itu bisa menyebar karena bau tidak sedap. Inilah yang menyebabkan dokter dan para medis pada waktu itu memakai topeng dengan paruh besar untuk menghindari penyakit tersebut. Nah, di paruh besar ini tuh, berisikan bunga-bunga atau wangi-wangian yang diyakini dapat menangkal penyakit tersebut. Sedangkan lirik yang ashes, ashes itu punya dua arti. Yang pertama, ashes itu seperti meniru suara bersin ketika orang terkena penyakit.
Yang kedua, ashes itu berarti abu yang mengacu pada proses pembakaran ketika orang meninggal karena penyakit ini. Dan yang terakhir, we all fall down menggambarkan kematian tentang penyakit ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Black Death ini? Atau kalau teman-teman punya informasi tambahan, bisa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf juga kalau misalnya saya ada salah informasi atau salah kata-kata. Mungkin teman-teman juga bisa bantu koreksi di kolom komentar bawah. Semoga kalian semua bisa terhibur ya, sekaligus menambah wawasan, sambil menghilangkan kebosanan di tengah virus corona ini. Akhir kata, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman.